Ini spoiler dikit nggak Mas? apa? Soal episode-episode yang belum tayang mungkin. Jadi gini, ini kerennya. Kalau menurut saya sih gini, seperti yang saya udah bilang juga di saat kita presscon kemarin ya gitu, di saat kita presscon kemarin, SCTV itu selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru yang luar biasa sekali, mulai dari ceritanya, terus penyutradaraannya gitu. Ini alhamdulillah banget gitu ya, kita bisa diajak bergabung dengan program yang luar biasa sekali, dengan inovasi yang terbaru seperti ini gitu. Memang di tahun sebelumnya SCTV memang sudah memberikan tayangan FTV Ramadan. Dan adanya peran pria misterius gitu ya, gitu seperti malaikat. Mungkin di tahun lalu kan isinya Bang Dude Herlino. Nah sekarang mungkin saya lebih tepatnya saya ngambil jatahnya Bang Dude ya. Jadi Enggak lah. enggak. Memperindah justru, memperindah. Ya, gitu. Ya alhamdulillah ya dikasih kesempatan untuk mengisi program Ramadan ini gitu. Inti cerita FTV Ramadan ini kan tentang pertobatan seseorang ya Mas Dude ya. Nah, bagaimana sih menurut Mas Dude nih untuk kisah-kisah yang diangkat tahun ini? Apa sih yang paling membedakan kisah di tahun ini dibanding tahun sebelumnya nih Mas? Dan mengingat juga kan tadi yang sudah saya sampaikan Mas Dude pernah atau sudah pernah ada di FTV Ramadan tahun sebelumnya. Seperti itu. Iya baik, jadi FTV Ramadan tahun ini, kalau saya melihatnya secara cerita memang digarap atau dipersiapkan lebih matang oleh tim Sinemar dan juga SCTV. Ditambah memang sekarang kan Pria Misterius tadi menyambung kata Eza, jadi ada 3 orang justru semakin memperkuat lagi positioning secara cerita dan tokoh yang ada gitu. Dan kalau saya bilang tahun ini lebih dalam gitu ya untuk ceritanya. Mudah-mudahan itu juga bisa tersampaikan kepada penonton. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap cerita yang ada itu hikmahnya bisa diambil oleh yang menyaksikan. Bahwa ada nilai-nilai baik gitu yang insya Allah bisa diterima oleh penonton yang menyaksikan gitu ya. Oke. Amin. Semoga para penonton FTV Ramadan tahun ini dapat mengambil hikmah semua setiap episodenya ya Mas ya. Amin. Di tahun ini sosok pria misterius itu bertambah. Ada Mas Eza Gionino dan juga Mas Laufik Ibalas. Nah boleh diceritain dong Mas, mungkin dari Mas Eza dulu nih ya, gimana sih telah memerankan karakter pria misterius ini? Oke, dari awal ditawarin untuk menjadi pria misterius, saya observasinya adalah saya tonton di tahun sebelumnya, yang notabene abang saya yang bermain ya gitu, Bang Dude ya. Saya observasi tonton seperti apa pria misteriusnya, dan saya berpikir, oke, berarti harus ada sesuatu yang berbeda yang harus saya berikan ya gitu untuk di setiap judulnya di sini. Jadi perbedaan mungkin yang saya berikan itu adalah saya bukan seperti malaikat ya, bukan seperti nabi juga gitu loh. Kita lebih spesifiknya yang saya berikan gitu ya, saya lebih spesifiknya. Saya memberikan kayak mulai dari kata per kata. Kadang orang kalau dinasehatin terlalu dicecer, orang nggak akan paham, orang tidak akan bisa mengerti. Tapi kadang orang yang diberikan nasihat dengan kata-kata yang ada pace-nya ya gitu loh, dari kata per kata gitu ya gitu. Dengan ada intonasi yang mungkin ada beberapa yang perlu ditekan, mana yang tidak gitu ya, mana yang perlu harus soft sekali gitu, bertobat lah gitu. Misalnya contoh seperti itu kan akan sangat dimengerti ya gitu. Dan lawan main saya aja mungkin bisa merasakan bahwa dapat gitu, dapat feel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pastinya saya senang banget bisa memberikan warna yang baru lah, warna yang berbeda di tokoh sosok misterius di tahun ini gitu. Pastinya sama juga yang tadi Bang Eza bilang, saya observasi juga, saya melihat tayangan di tahun sebelumnya yang dimainkan sama Mas Dude. Nah, cuman saya mencoba memberikan warna yang berbeda gitu dari tokoh yang sudah dimainkan sama Mas Dude tersebut gitu. Makanya tokoh yang saya perankan, sosok misterius yang saya mainkan itu caranya lebih halus. Jadi lebih soft gitu. Cara mengingatkannya pun tidak terlalu keras gitu.
Oke, tidak terlalu keras tuh gimana Mas? Mungkin bisa lebih detail disampaikan ke kita nih Mas. Dibisikin Jadi ya, cara dibisikin. penyampaiannya gitu. Oke, Maaf gimana? berarti menggunakan cara komunikasi yang sama nih sama Mas Eza, mulai dari nada intonasi juga ya Mas? Oh iya, jadi ada memang beberapa dialog yang memang harus kita tekankan dan memang beberapa dialog yang cara penyampaiannya juga nggak bisa selalu harus keras banget gitu, yang kita harus menuntut dia gitu. Misalkan kita meminta dia untuk bertobat nih, nggak mungkin kan kita harus kamu harus segera bertobat dengan cara Ya, yang betul. seperti itu, tapi Ya. dengan cara yang halus gitu, kamu harus segera bertobat. Insya Allah kamu masih ada diberikan kesempatan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu. Apalagi orang tobat itu kan dari hati ya Bang Dude ya. Ya nggak lah pikir. Ya gitu. Orang Iya, tobat betul. dari jadi percuma. Ya menyuruh orang aja tuh pasti percuma gitu loh. Kembali lagi. Jadi harus dari hati sampai ke hati gitu. Siap. Nah, kalau misalkan ini ada proses readingnya gitu nggak sih? Mungkin dari Mas Dude, Mas Eza, dan Mas Lafki untuk proses pendalaman pria misterius ini. Monggo Ya senior. pastinya kalau misalkan sebelum tag kita Dari biasakan ada reading ya, ada reading sama lawan main kita sebelum kita masuk ke set gitu. Jadi ketika kita tag, insya Allah udah mateng materi yang akan kita mainkan. kalau misalnya dari Mas Eza dan Mas Dude gimana? Mungkin bisa ditambahkan. Abang gimana Bang? Oh iya. Ya kalau dari saya memang reading itu saat di tempat syuting sebelum kita take, kemudian director akan memberikan waktu sebentar untuk kita bisa persiapan dengan lawan main gitu. Nah kalau karakter memang seperti Eza dan Vicky bilang tadi memang lebih banyak menasehati, lebih banyak memberikan hal-hal yang baik gitu dengan caranya masing-masing, dan sentuhan di setiap scene itu memang agak berbeda gitu ya. Ada di saat dimana dia mengalami masa-masa yang susah sekali untuk bertaubat, tapi ada masa di mana dia sudah bertaubat tapi dia merasa hidupnya masih susah dan sebagainya. Itu memang perbedaan intonasi, kemudian perbedaan cara penyampaian itu memang kita buat beraneka ragam di setiap scene gitu, sesuai dengan kondisinya masing-masing.